baik enak nulis di buku. Nulis di buku Suara saya terdengar ya? Bisa Pak Iwan. Yang lain saya mute biar lebih kondusif karena biar tidak ngobrol sendiri. Monggo Pak Iwan. Nah, ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi terlempar karena jaringannya. Sebetulnya tadi di kampus juga sama ya, makanya saya pindah ke rumah. Ternyata di rumah pun tidak jauh beda ya, kurang stabil. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita bersama-sama membahas, mengkaji tentang kisi-kisi pedagogis khususnya pada aspek keprofesian atau pengembangan profesi. Kalau Bapak Ibu membaca di kisi-kisi nomor 1 sampai 20 ya. Saya izin share screen. Kisi-kisi keprofesian. Bentar. Nah ini ada nomor 1 sampai 20 yang terkait dengan keprofesian ya. Ada sikap nasionalisme, 2 butir soal atau 2 butir kisi-kisi. Kemudian ada sikap patriotisme 2 butir, kemudian sikap menghargai perbedaan, kemudian ada lagi sikap mengutamakan kepentingan bersama, ada sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, kemudian ada mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain ya. Kemudian sikap berwibawa, ada sikap lagi tegas, disiplin, kemudian penuh panggilan jiwa, samapta, kesepenuh hatian, sampai nomor 20 itu sikap kemurahhatian ya. Ada kemurahhatian dan juga ya kemurahhatian ya, sampai ini nih per 20. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memahami kisi-kisi Bapak Ibu, yang pertama yang perlu dipahami itu adalah ya, kalau sekarang kan waktunya lama ya Bapak Ibu, cukup punya banyak waktu untuk membaca modul dan kisi-kisi ini, maka Bapak Ibu bisa memahami atau membaca terlebih dahulu dari kolom yang paling kiri dari saya, yaitu kolom yang ada di capaian pengetahuan bidang studi ya, sampai ke materi dan submateri ini. Jadi kolom-kolom ini Bapak Ibu baca, pahami dari susunannya, dari urutannya seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membaca
ya. Maka yang perlu diperkuat adalah memahami indikator. Karena soal baik TO maupun UP itu semuanya mengacu kepada indikator submateri atau subtopik. Jadi misalnya saya jelaskan dulu ini satu. Bapak Ibu memahami sebagai seorang guru profesional, maka kita wajib memiliki sikap cinta tanah air. Nah, submaterinya bagaimana bentuk kecintaan tanah air kita, maka di sini ada beberapa poin, ya. Cakupannya ada yang pertama sikap nasionalisme. Nah, tentunya sikap nasionalisme ini kan luas. Oleh karena itu, maka ada indikatornya. Apa yang dimaksud dengan sikap nasionalisme di sini? Nah, di sini indikatornya adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian, kemudian penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, kalau Bapak Ibu tentunya kalau membaca indikator ini secara keseluruhan, ya, itu cukup berat atau sulit. Maka Bapak Ibu bisa melihat kata kuncinya. Apa yang menjadi kata kunci dari indikator sikap nasionalisme di butir 1? Nah, indikator ini misalnya Bapak Ibu boleh ini dikasih warna merah ya, atau digaris bawahi. Karena kalau melihat sampai nomor 20 dan seterusnya itu, kalimat terakhir atau ekor kalimat di sini semuanya hampir sama. Jadi dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan seterusnya. Ini semuanya ke bawahnya sama. Ya, ini hanya oleh karena itu Bapak Ibu cukup melihat di sini saja melihat kata kuncinya, menunjukkan kesetiaan terhadap apa. Misalnya ketika secara kalau nasionalisme kan ini umum ya. Nah, bagaimana kalau dalam mendidik, menunjukkan kesetiaan dalam mendidik itu seperti apa? Nah, ketika Bapak Ibu menunjukkan menjalankan tugas di sekolah, ya, kemudian Bapak Ibu menunjukkan dalam konteks mengajar di kelas, kemudian dalam Bapak Ibu misalnya yang PAI, yang fikih dan seterusnya, ya, ada menunjukkan kesetiaan dan kepedulian terhadap peserta didik. Bisa jadi peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda atau memiliki keterbatasan, ya, keterbatasan. Nah, nasionalisme itu salah satunya dibuktikan dengan kepedulian. Ketika Bapak Ibu peduli terhadap peserta didik, ya, pada saat melatih di kegiatan ekskul, pada saat memberikan penilaian, ya, maka ditunjukkanlah oleh seorang guru profesional. Karena kalau tadi saya melihat Bapak Ibu bercakap-cakap, bercanda itu semangat semua ini. Ini sudah layak ini menjadi.
Hilang suaranya, Pak. Sinyal itu, Pak. Pak dosen nge-like. Pak dosennya kelempar lagi. Suaranya hilang, Pak. Siapa yang ngelempar? Siapa yang ngelempar? Ulfa. Terlempar dosennya. Kasihan jadi lempar bapaknya, ibu-ibu. Sinyal itu. Sabar. Ya, musim hujan. Jangan bikin kisruh, nggak usah Kediri sinyalnya jelek ya? pakai lempar-lempar. Alhamdulillah lumayan jelek. Mendung Bapak Ibu. Iya, sama. Ini juga mendung-mendung aja. Salam. Iya sama di sini Sirisi dapat Raja Bu. Nggak tanya, Artinya? Pak. Tanya. Nggak tanya. Hujan-hujan gini enaknya ngopi Bapak Ibu. Puasa. Sinyalnya rujakan jelek karena hujan. Oleh Angga Muhammad. Soal. Boleh. Boleh. Pembelajaran Bapak Ibu itu nanti kalau kita UP jangan sampai seperti ini. Tidak lah ya. Oh, belum tentu. Ngomong enggak nanti mati lampu repot dengan. Ya semoga Allah selalu beri pertolongan Bapak. Ya, Betul, Bapak. Kita jangan Jangan sampai seperti itu, Pak. Ya, kita harus doain optimis bisa, kita semua, tidak ada Bapak. kendala gitu aja. Ini kok pesimis ini kayaknya. Pak siapa ini? Ya, jangan pakai wifi lah, pakai kuota, pakai data. Iya, kita optimis bisa, tidak ada kendala gitu aja. Udah remang Dalam perjalanan. Ayo turu ngopi wis. Karena pakai Ada saya ini itu. lagi. Apa katanya Pak Birin? Gimana ya? Kapongan. Kayak Kapongan gimana? Masih di undangan, masih keajak undangan. Undangan terus lagi undangan lagi ternyata. Kampus lagi dulu. Berkatan nata oneng de Pak Kecompo, Pak Kapongan. Wis, kamu Madura nggak ngerti lah. Translate. Jangan pakai bahasa planet di sini. Anggota Madura, anggota Probolinggo yang pakai bahasa Artinya. Dosen lagi madeng keretan. Pokoknya. Bambang, buat posisi di mana Pak Bambang? Posisi di mana Pak Bambang? Pisang. Kita beli nyiapin duit teh. Kita nggak tahu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kelempar lagi tadi ya. Jangan mereka Bapak nanti. Penting dah Bapak belur dah apa Pak? Ayo monggo Bapak. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oh, benar dah. Bapak tulisannya tadi itu ngeblur, Pak. Kenapa ngeblur? Nomor berapa tadi Pak kisi-kisinya? Itu di nomor 1 sampai 20. Ini baru nomor 1. Nggak Ini kelihatan Ngeblur Pak tulisannya Pak. kecil. ya. Ngeblur ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di ya ini ya, kisi-kisinya kan sudah dibagikan ya oleh Pak Eko, maka nanti bisa Bapak Ibu lihat langsung di situ. Ini karena memang yang ditampilkan itu dari sininya memang ngeblur. Ya. Kadia, kusasa kadia aja tadi aya naon Pak, ya Pak. Iya. saya uji nak. Monggo dimut Bapak Ibu. Enggak, Bapak Ibu bisa di-mute dulu semuanya. Ini Jangan lupa kopi berangkat. Tahu semua apa mak iki? Gede gue tahu. Ini ada di belakang. Aku transfer, tak nyuwun telepon transfer. Nanti yang transfer. Bisikan pulsi. Udah ini. Terjadi seperti ini. Nah,
Mohon maaf Bapak, khusus saja ini untuk mikrofonnya agar dimatikan semua saja diatur oleh Bapak. Oke, ini saya masih ini. Nanti bisa terlaksana dengan baik. Kadang hari-hari pertama dan kedua seperti ini saja. Tapi mari Bapak Ibu semua membuka kisi-kisi masing. Nanti Bapak dosen sambil menjelaskan itu, walaupun ngeblur kita sudah mempunyai kisi-kisi yang dijelaskan oleh Bapak dosen. Terima kasih Pak. Kita tanyakan kisi-kisi masing-masing. Saya ini masih mencari ininya, apa itu, untuk minta dijadikan host dulu saya supaya bisa menginikan mamut. Ya. Habis 10, habis 11. Baik. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tolong semuanya di-mute dulu. Ada ini rame. Kemarin rame. Apa? Minggu kemarin. Iya, ya rame tuh Maulid Nabi itu. Kiai Kamaludin. Bu Lili. Karena kan hadir. Bu Lili Salimah tolong di-mute ya. Pak Acep, Pak Abdul Mustoin, tolong di-mute. Pak Acep siap. Nggak siap. Tolong di-mute. Ya, baik. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi ini kisi-kisi yang pertama tadi sikap cinta tanah air, kemudian subnya adalah sikap nasionalisme, indikatornya menunjukkan kepedulian, kesetiaan, dan penghargaan. Itu ya, itu menjadi kata kunci di nomor 1 ya. Jadi Bapak Ibu, nomor 1 itu ingat-ingat menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi, dan kesananya itu sama terhadap bangsa, budaya, lingkungan sosial ya, ekonomi, dalam menjalankan tugas keprofesian panjenengan, dalam mengajar, dalam membimbing gitu. Mohon diulang Pak, mohon diulang. Ya Pak. Mohon diulang mulai dari kesetiaan, mohon diulang. Terima kasih Bapak. Oh iya, baik. Jadi Bapak Ibu, nomor 1 itu sikap cinta tanah air ya, cinta tanah air. Kemudian subnya adalah sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu ada indikatornya. Indikatornya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi. Ya, nah, Bapak Ibu cukup memahami sampai situ saja, karena ekor kalimat berikutnya di indikator itu semuanya hampir sama. Jadi yang terkait dengan profesi Bapak Ibu dalam mengajar, dalam membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, yaitu pekerjaan-pekerjaan profesi seorang guru itu. Tetapi indikatornya atau kata kunci yang utama, Bapak Ibu menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan dalam mengajar kepada peserta didik. Tentu pada suatu saat Bapak Ibu pasti menghadapi problematika peserta didik ya, dengan segala permasalahannya ya. Nah, bagaimana sikap seorang guru profesional dalam menyikapi itu? Dalam menyikapi itu. Ya. Jadi
bagaimana dalam menyikapi itu. Kemudian yang kedua masih sikap masih ini ya, ini topiknya masih sikap cinta tanah air. Tetapi ininya sikap nasionalisme yang kedua bukan hanya kesetiaan, tapi ada mempertahankan persatuan, ya, ini persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, kata kuncinya apa? Persatuan. Bisa jadi nanti prediksi soal itu disuguhkan dengan cerita-cerita, ada kasus misalnya ya, misalnya ada peserta didik yang berselisih, ya, ada atau di antara teman sejawat Bapak Ibu di sekolah misalnya, nah, bisa jadi seperti itu, atau nanti benturan antara tugas dan kewajiban. Nah, sekarang bagaimana seorang guru profesional menyikapi permasalahan tersebut ketika peserta didik berselisih, bertengkar, ya, itu. Atau bagaimana misalnya ada peserta didik yang buat kubu-kubu ya, atau kelompok-kelompok misalnya, artinya kelompok-kelompok yang tidak produktif atau tidak mendidik, ya. Nah, itu nanti bisa saja soal itu mengarah kepada ke situ, persatuan, kesatuan, dan kepentingan. Nah, di sini ada kepentingan dan keselamatan bangsa. Bisa jadi nanti terkait kepentingan lembaga sekolah di mana Bapak Ibu atau para guru mengajar di sebuah sekolah tertentu. Kaitan soalnya itu nanti bagaimana kepentingan ini, ada sebuah program yang terkait misalnya adiwiyata, ya, adiwiyata itu kan untuk kepentingan lembaga, sementara kemampuan sekolah ataupun kondisi siswa, nah, itu nanti disuguhkan seperti itu. Sikap nasionalisme inilah yang ditunjukkan oleh seorang guru profesional. Kemudian yang berikutnya, cinta tanah air diwujudkan dalam patriotisme. Kalau tadi nasionalisme, sekarang patriotisme. Nah, patriotisme apa kata kuncinya? Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan seterusnya. Nah, contoh disuguhkan oleh konteks seorang guru ketika mengajar, ya. Kemudian di salah satu materi itu ada yang terkait dengan kekhasan atau keunggulan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sebagai seorang guru profesional menunjukkan sikap-sikap itu, menjunjung tinggi keunggulan, itu bagaimana diwujudkan sebagai seorang guru profesional. Nah, misalnya contoh lain pada saat Bapak Ibu melatih misalnya atau menilai, ya, melatih. Jadi nanti bisa jadi soal itu muncul kata kunci kemudian mengarah kepada salah satu tugas Bapak Ibu guru. Bisa saja pada yang melatihnya, bisa yang menilai ataupun mengevaluasi. Nah, bagaimana sikap patriotisme ditonjolkan dalam oleh seorang guru profesional? Ya, seorang guru profesional menjunjung tinggi itu seperti apa? Keunggulan bangsa Indonesia. Nah, boleh jadi karena lembaga adalah bagian dari wilayah, ya, ke bangsa Indonesia, bisa jadi nanti adalah keunggulan lembaga.
yang memang itu sudah diarahkan atau menjadi program nasional atau program yang sudah diinstruksikan oleh para pemangku kebijakan. Jadi bangsa di sini bisa Bapak Ibu turunkan kembali dalam konteks lembaga. Itu. Jadi misalnya ada program-program lembaga yang memang mendukung program nasional. Ini bagaimana sikap Bapak Ibu menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Baik, yang berikutnya masih sikap cinta tanah air. Ya, jadi ini kalau dengan saya itu semuanya cinta, ya, cinta tanah air. Ini ada dua. Tadi ada dua nasionalisme, sekarang ada dua patriotisme. Patriotisme. Yang kedua kata kuncinya adalah mengembangkan sikap rela berkorban. Kalau tadi menjunjung tinggi, sekarang mengembangkan sikap rela berkorban. Ya, kalau menjunjung tinggi bisa melalui apa? Ya, mendukung program-program pemerintah. Kalau mengembangkan sikap rela bukan hanya mendukung, tetapi ia aktif terlibat di dalam kegiatan, ya, kegiatan yang dalam rangka menunjukkan sikap patriotisme itu, atau dalam rangka menjunjung kepentingan negara. Jadi kalau tadi mendukung, Bapak Ibu di menjunjung tinggi itu artinya ada kesepahaman antara Ibu atau persetujuan dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui lembaga. Kalau misalnya dalam patriotis, sila-sila butir-butir Pancasila, ya, kemudian ada selisih, kemudian ada kasus yang siswa ketika mendidik, ketika belajar, kemudian bagaimana sikap Bapak Ibu bersikap sebagai seorang guru profesional melalui perilaku patriotisme. Rela berkorban untuk kepentingan negara. Banyak contoh, misalnya di guru di daerah tertentu, ya, saya membaca sebuah medianya tentara yang sampai angkat senjata, ya, misalnya di situ. Nggak mungkin nanti di situ Bapak Ibu muncul soal ada seorang guru yang harus berangkat ke Israel gitu, ya, ke Palestina untuk. Nah ini walaupun itu dalam definisi sebagai patriotisme memang relevan, benar, tetapi dalam konteks keprofesian Bapak Ibu itu tidak relevan, karena Bapak Ibu sebagai seorang guru, kalaupun Bapak Ibu ke sana, ya, itu bukan lagi angkat senjata, tapi memang di Palestina. Nah, ya, misalnya merangkul anak-anak Palestina yang terlantar, itu diberikan pembelajaran. Jadi bukan ibunya juga Pak dirangkul itu, Pak. Gimana, Pak? Ibunya sekalian. Itu cocok. Ibunya sekalian dirangkul maksudnya, Pak. Ini sudah dalam ini. Baik. Biar tidak garing, ada ketawanya, biar tidak ngantuk ini, Pak. Mohon maaf. Ya, karena ini di mood saya seperti ini sendiri, ya.
Iya. Kalau kau nggak dimut nanti malah ram. Sehingga karuan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah sikap menghargai perbedaan. Nah, tentunya kalau ini tidak terlalu sulit ya, karena memang sering ya, apalagi Bapak Ibu di bawah Kemenag itu ada istilah apa itu moderasi beragama ya. Itu tiada lain adalah untuk sama-sama menghargai perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, bahasa ya. Itu menciptakan indikatornya ini, menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Nah, ini sampai situ, menciptakan persamaan derajat. Artinya memang Bapak Ibu ketika memberikan pengajaran kepada peserta didik itu tidak membedakan mana si kaya, mana si miskin, mana si cantik ya, atau mana yang kulitnya putih, hitam, itu tidak ada membedakan seperti itu. Atau dari sisi finansial misalnya ya, atau dari sisi kekerabatan, oh ini adalah anak guru gitu ya, ini anak kepala sekolah, ini anak ketua yayasan. Biasanya kan seperti itu ya. Ada maka di sebagai profesional itu tidak melihat perbedaan kemudian perbedaan itu ya biarkan saja, hanya berbeda, tapi memperlakukan kita persamaannya sama-sama hak dan kewajiban gitu. Baik, kemudian ini masih menyimak ya? Masih Pak. Lanjut. Masih Pak. Sangat kuat deh. Ya siap. Oke Pak, kami setia Pak. Di Madura mendung. Suara Bapak kencengin Pak. Lanjutkan Pak sambil kedinginan. Kurang keras Pak. Masih kurang keras ini ibu-ibu. Perempuan ini. Ya suaranya kurang keras sedikit Pak. Suara lo suara. Ngantuk Pak. Coba yang ngantuk, coba ada permen, ada kopi di samping. Suaranya lembut. Ya. Suaranya lembut. Baik, suaranya satu. Lemah lembut. Lumlai. Lemah lembut. Dorong saja Pak. Membuat yang lain. Baik, Sudah. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya. Lanjut lagi. Oke. Baik. Lanjut Bapak Ibu ya. Baik. Pokoknya untuk ibu-ibu yang merasa kurang keras nanti ini ya bisa dilanjutkan nanti malam. Pesan ke Madura Pak, dijamin Ya. Pak. Keras Pak. Iya Pak Nurrahman. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sikap cinta tanah air juga dilanjutkan dengan sikap mengutamakan, mempertahankan ya. Ini mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia dibuktikan dengan indikator ini hampir sama, indikator dengan sub materinya. Indikatornya mempertahankan, sub materinya adalah mempertahankan. Ini mempertahankan alam Indonesia. Tentu Bapak Ibu misalnya pada pembelajaran kelas fase A misalnya ada PKN ya, ada hal-hal yang terkait teks-teks yang terkait dengan kekayaan alam Indonesia. Nah, tentunya di situ Bapak Ibu menanamkan ada nilai-nilai yang harus peserta didik juga peroleh pengalamannya bagaimana mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, tentunya nanti ketika pembelajaran Bapak Ibu di aspek ya, di aspek misalnya ketika penerapan P5. Nah, di P5 itu kan
peserta didik boleh memilih tema-temanya, mau mengangkat melestarikan budaya tradisional atau apa ya, misalnya makanan tradisional atau tarian tradisional, itu kan salah satu ini ya. Nanti misalnya alam, terkait alamnya itu ya banyak, ada di lautan, ada di daratan ya, itu sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Kemudian yang berikutnya cinta tanah air dengan mengapresiasi kekayaan budaya. Ini yang tadi saya contohkan, misalnya ke sini nih. Mengapresiasi berarti memberikan penghargaan dengan cara apa? Memuji, ya, bersikap hormat kepada kekayaan budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Sekarang sudah zaman teknologi modern, dan itu teknologi itu berasal dari budaya atau temuan dari inovasi dari bangsa luar, bangsa lain, bangsa barat misalnya. Nah, kita menghargai, karena dengan itu kita juga sekarang kan sudah bisa menikmati nih. Kalau saya misalnya datang, kalau Bapak Ibu sekarang induksi itu dijadikan di satu ruangan, rasanya tidak mungkin bisa hadir semua, bisa datang tepat waktu. Tapi dengan teknologi ini, ya, Bapak Ibu bisa menikmati. Ya, bisa saja ini saya teriak-teriak di sini, Bapak Ibu ditinggal sapi goreng berambang, ya, sambil ini. Enggak lah, Pak. Ditungguin. Masih, Pak. Masih ditungguin loh, Pak. Ditungguin ya. Bapak sampai selesai, Bapak. Iya. Alhamdulillah. Saya enggak. Iya, Bapak di sini. Jangan kapan, Pak. Jangan takut ditinggal. Nah, kami itu, masih memerlukan ilmu dari Bapak. Jasa buka, Pak, nih kamera nih. Nah. Kamera dibuka, kamera dibuka. Kamera dibuka. Oke, siap. Siap ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini salah satu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Di dalam pembelajaran pun nanti peserta didik ketika ada salah seorang yang bersikap gitu ya, atau membuat prestasi yang bagus ya, dan itu adalah budaya bangsa lain, tetap kita harus mengapresiasi ya, sebagai guru profesionalisme. Dan itu juga cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu mempertahankan kekayaan Indonesia, tetapi juga mengapresiasi budaya lain. Ya, budaya lain itu tetap diapresiasi. Tidak kita menjelek-jelekan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat sekarang ada yang boykot gitu ya, produk-produk Israel, itu sebetulnya produk-produknya itu bagus semua loh. Coba Bapak Ibu melihat, itu bagus-bagus semua. Nah, tetapi kita akan menghargai saja, ya, menghargai saja itu. Itu kalah. Sebenarnya memang orang-orang Yahudi itu pinter gitu ya. Kita akui itu. Kita jangan membuat pemikiran kita sempit, kemudian mencela, mencaci yang lain, padahal memang itu secara kualitas bagus, ya kita akui saja. Ya, kita akui saja. Saya mungkin Bapak Ibu ketika dapat info boikot produk-produk ini, ketika ke mall itu sulit tuh mencari mana yang bukan itu. Hampir semuanya itu. Coba gitu ya. Tapi kita tetap mengakui itu. Ya. Baik, kemudian sikap berwibawa. Tadi sudah cinta tanah air nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 sikap tanah air itu 1 ini ya. Mulai dari sini ya, 1, 2, 4, 5, 8, Pak. 7, 8. Ini sikap tanah air. Kemudian sekarang sikap berwibawa. Berwibawa itu menunjukkan kebenaran, keberanian, menunjukkan keberanian dalam membela
kebesaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar dan seterusnya. Nah, ini dalam mengajar dan mendidik seperti tadi ya. Tentunya kalau Bapak Ibu berwibawa di mata peserta didik, maka peserta didik itu akan mengikuti, ya. Artinya guru itu apa yang disampaikan itu pasti akan diikuti oleh peserta didik karena memang berwibawa, ya, berwibawa. Nah, di sini bukti berwibawanya itu tunjukkan keberanian dalam membela kebesaran, kebenaran dan keadilan, ya, membela kebenaran dan keadilan. Bisa dihukum nanti Pak kalau membela kebenaran Pak kepada siswa Pak. Iya Pak. Ada itu yang di berita itu yang nyuruh anak sholat itu kan dihukum. Iya. Dihukum ya Pak ya. Ya itu pada ya bisa saja seperti itu Pak. Nanti kalau kasusnya disajikan cerita kisah-kisah seperti itu, tentunya nanti Bapak jangan sampai salah menjawab. Ini adalah sebuah sikap berwibawa yang menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Ya kalau kita melihat di berita di media itu memang banyak sekali hal-hal yang menurut kita tidak logis ketika guru dibully siswanya, atau kalau yang guru membuli kemudian ini peserta didik ke guru, atau sampai menyiksa gitu ya, atau misalnya melukai dan seterusnya. Itu suatu hal yang tidak logis ya. Kemudian pada yang berikutnya, sikap berwibawa menunjukkan mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Ya, Bapak Ibu tentu ketika ada misalnya Bapak Ibu diberi tugas, ya, tugas ke tempat lain misalnya oleh sekolah, gitu. Itu ke tempat lain untuk menjalankan tugas. Tapi di sisi lain Bapak Ibu juga harus meninggalkan kelas, ya, meninggalkan kelas. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang taat dalam menghormati hukum, aturan pada proses mendidik, mengajar dan membimbing. Itu nanti disodorkan dua hal yang dilematis. Sebetulnya bagaimana ini? Apakah tetap menjalankan tugas? Pak, tolong kuatin dikit Pak, nggak kedengeran. Maaf ya Pak. Ibu, ini ya Bu, pakai headset ya, coba pakai headset, atau Ibu volume laptopnya di-up-kan ya, ditinggikan volume laptop. Sudah full semua Pak. Lanjut Pak, kamu suaranya Pak di jelas Pak, menerima dari Tuhan jelas. Probolinggo aman, Probolinggo aman, jelas. Aman lanjut. Sudah dapat diterima dengan baik, Bapak lanjutkan. Lampung aman. Lampung jelas aman, Lampung. Oke, Selatan aman. Lanjut. Oke, lanjut ya, baik. Cirebon aman, Cirebon. Lanjutkan. Iya, oke, lanjutkan. Lanjutkan Pak. Suaranya mantap, bertenaga Pak. Bertenaga ya. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah sikap berwibawa. Jadi Bapak Ibu ketika di soal ini sikap berwibawa itu Bapak Ibu nanti disuguhkan prediksi soalnya, kasus misalnya bagaimana seorang guru harus menjalankan tugas dan meninggalkan kelas. Nah, ini bagaimana? Nah, itu kemudian atau
ada peserta didik ya, misalnya yang tidak hadir di kelas dengan alasan menjaga orang tuanya yang sakit di rumah sakit atau di rumah misalnya. Nah, itu bagaimana sikap seorang guru profesional sebagai mengembangkan pribadi yang taat dan menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Nah, ini. Berikutnya, Tapi kasih contoh soal. ini bedah kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Kalau soalnya nanti setelah TO itu nanti ada bedah ini bedah soal. Gitu. Siap, jadi Pak, siap. Nah, jadi tolong saya saya hanya menjelaskan kisi-kisi dan menjelaskan prediksi saja. Nah, nanti Siap, Pak, kalau ada soal itu nanti setelah TO. Baik, itu urutannya ya. Lanjut. Baik. Ya, Bapak. Lanjutkan, Pak, lanjutkan. Lanjutkan. Monggo diminum dulu kopinya ya. Siap, Pak, siap. Keburu dingin nanti ya. Udah habis secangkir, Pak. Sisinya siap. Ter. Saya ada ngopi, Pak, saya ada ngopi. Oh, ada ngopi ya. Kalau nggak ada kopi ya susu nggak apa-apa Pak. Sama saya. Joshua. Alam itu, Pak. Susu ibu. Aduh. Baik. Jangan buat huru hara. Jangan demo. Jangan mancing-mancing, Bu. Nah, itu. Mancing di air keruh. Mancing. Dimancing aja orang satu. Baik, lanjutkan ya Bapak. Lanjut. Oke. Siapa, lanjut. Berikutnya sikap tegas. Sikap tegas itu indikatornya Bapak Ibu mengatakan benar atau salah. Jadi ini kalau mengatakan itu berarti verbal ya. Nanti bisa jadi prediksi soalnya itu Bapak Ibu diminta jawaban yang mana, yang menceritakan. Itu kan mengatakan. Menceritakan, mengisahkan, menyatakan, menjelaskan. Itu kaitannya dengan perkataan. Di sini kan indikatornya mengatakan benar atau salah. Dia mengatakan benar atau salah dengan sebenarnya dalam mendidik, ya. Ini. Jadi sikap tegas itu dimulai dari perkataannya dulu. Tegas. Perkataannya tegas, bukan keras ya. Kalau tadi Bapak Ibu meminta keras gitu ya. Nah, ini tegas, beda tegas. Ya. Beda, kalau keras sama tegas beda, Pak. Iya. Kalau keras, lemah lembut itu bisa tegas ya. Iya. Tidak harus keras. Gitu. Tidak harus keras. Keras. Nah, jadi kalau ini mengatakan, maka nanti prediksinya menceritakan, mengisahkan, menjelaskan, gitu ya. Misalnya nanti kasusnya ya berbeda-beda ya. Seperti tentunya nanti dibuatlah kasus yang paradoks ya, artinya yang bertolak belakang. Misalnya bertolak belakang dengan kepentingan, bertolak belakang dengan tugas, bertolak belakang dengan aturan sekolah, bertolak belakang dengan kondisi peserta didik, gitu. Berarti kita harus berpatokan dengan aturannya tadi, berarti Pak. Kalau ketegasan tadi. Iya. Jadi ini kalau memang kasus itu adalah sebuah kesalahan secara aturan, maka Bapak harus berani mengatakan itu adalah salah. Jangan yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, gitu ya. Jadi walaupun kayak contoh kalau misalnya soal itu Pak berbicara kayak apa, anak didik yang salah itu tapi dia anak pejabat, itu tetap kembali ke aturan tadi berarti ya. Betul. Seorang guru profesional itu mampu bersikap tegas dalam hal yang benar dan juga yang salah. Karena bisa jadi Bapak Ibu itu kalau satu kesalahan berat untuk mengatakan ya, oh itu salah karena itu anak pejabat dan seterusnya misalnya, pada itu berat, sehingga seorang guru profesional ya tidak melihat itu, tetap harus ya
begitu. Baik, saya lanjutkan lagi. Sikap tegas juga menampilkan perilaku yang bijak. Bijak meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik. Dia menampilkan perilaku. Ya, berarti kalau ini tindakan ya, Bapak Ibu, ini tindakan. Kalau tadi perkataannya, sekarang tindakannya tegas. Ya, tegas. Ini mengatakan, ini menampilkan perilaku, ini sudah jelas tindakan. Nah, nanti butir soal itu mengarah kepada bagaimana seorang guru menampilkan, menunjukkan tindakan. Nah, tindakan yang bijaksana. Ya, tindakan yang bijaksana. Jadi ingat saja nanti ke sini kata kuncinya, ini sikap tegas itu perkataan, ini perbuatan. Kalau coba di sini dilihat, ini menunjukkan berwibawa, ini mengembangkan pribadi, ini terkait dengan apa? Menunjukkan keberanian, berarti ini tindakan, ya, mengembangkan juga, ini juga tindakan. Jadi bisa dilihat dari sini, ini sebagai kata kuncinya, ya, indikator ini. Kemudian sikap disiplin, memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik. Nah, ini penghargaan atau hukuman. Nah, sepertinya kalau ini ya, disiplin itu teksnya atau stimulasinya bisa saja mudah untuk dipahami, karena ini penghargaan dan hukuman itu sudah menjadi rutinitas ya di sekolah itu. Bagaimana peserta didik yang bersalah ya diberi hukuman, ya, diberi hukuman itu karena memang aturannya seperti itu, bukan karena tanpa dasar, ya, bukan tanpa dasar. Tetap Bapak Ibu memberikan hukuman ke peserta didik itu sesuai dengan hukum yang ada. Nah, dilaporkan itu nanti Pak kalau dihukum. Ya, ada mungkin dilaporkan, ada mungkin. Tenang dulu. Hukumannya yang mendidik. Lanjut. Ya, jadi ini adalah guru profesional menunjukkan sikap disiplin. Kalau Bapak Ibu tidak berani menegur, maka bisa melaporkan kepada atasan langsung. Ya, kalau atasan langsung tidak bisa, nanti biar langsung disampaikan kepada pejabat atasan Bapak Ibu. Jadi ini nanti bertahap sesuai prosedur seperti itu. Ya. Contoh sikap disiplinnya gimana, Pak? Ya, misalnya ketika siswa tidak disiplin, datang terlambat terus gitu. Sementara masuk itu aturannya jam 7. Ya. Itu kan itu paling mudah. Nah, tentunya untuk memberikan hukuman itu ya, kan bisa ya, bisa jadi Bapak Ibu itu hukuman yang edukatif, yang mendidik, ya. Nah, nanti kan pasti kan ada levelnya tuh. Ada kesalahan ringan, sedang, berat. Tentunya itu lembaga itu sudah mengklasifikasikan ini nih untuk sanksi yang disiplinnya kesalahan berat seperti ini, misalnya pelanggaran berat, ini sedang dan ringan. Nah, itu bisa jadi diklasifikasikan seperti itu. Nah, nanti tergantung bentuk dan pola dan jenisnya itu bisa saja diserahkan kepada guru masing-masing sesuai kemampuan dan kondisi peserta didik. Kalau yang penting mungkin substansinya mendidik, ya, hukuman yang mendidik. Ya, kalau memang misalnya anak didik ini ketika pemetaan di sekolah pada saat pembelajaran dia termasuk kuat hafalannya misalnya, ya itu sudah aja disuruh menghafal, kan gitu. Gitu. Jadi banyak hal sebetulnya tidak harus sampai dengan hukuman fisik. Ya. Kalau hukumannya denda, contohnya dipinta uang, itu boleh nggak sih Pak aslinya?
Ya. Nggak boleh Ibu, nggak boleh. Pelanggaran Nanti berat Ibu yang itu. dilaporin. Boleh itu. Mau nggak? Soalnya ada sih Malak Pak, itu. itu Malak. ada anak saya Boleh ada itu. Kreativitas itu. Nah, Nggak boleh itu, pelanggaran berat. Nggak boleh ya. Palak namanya, tukang palak. Nah itu tukang Nah palak. itu. Nggak misalnya nggak boleh. piket nih, anaknya nggak piket didenda. Bagaimana kalau begini, misalnya di Gimana Pak, kalau berbicara masalah uang tadi itu, berarti kita berbicara masalah anti korupsi. begini, misal ada yang nggak masuk, Pelajarannya Pak nanti. Iya. Iya, jadi terkait dengan uang itu memang tidak diperbolehkan ya. Masuk pelanggaran berat, Pak. Itu malah nanti dilaporkan balik, artinya bukan tadinya ingin mau menghukum siswa, malah gurunya yang kena nanti. Jadi iya Pak, benar. Gurunya yang ke penjara. Kena pasal pungli itu nanti Pak. Iya. Pasalnya kena pasal pungli itu. Pungli ya, betul Pak. Iya Pak. Jadi edukatif saja, memberikan hukuman yang edukatif, bukan fisik, bukan finansial. Ya. Edukatif itu kayak mana Pak? Contohnya? Ya seperti tadi, misalnya kemampuan Disuruhnya. menghafal, misalkan menghafal Al-Quran, surat-surat pendek, misalnya menghafalkan Asmaul Husna. Iya, hafalkan Asmaul Husna, baca Yasin, itu juga mendidik Pak ya. Iya, bagus itu. Orang Madura di sini. Alhamdulillah itu. Hukuman pakai denda nggak boleh itu ya Pak. Hukuman pakai uang nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Pelanggaran berat itu. Tidak boleh itu. Enggak terkait denda-denda seperti itu. Misalkan nggak masuk kena denda. Kalau misalnya ini Pak, nggak boleh. kalau misalnya hukuman uangnya itu berupa membelikan buku yang berkaitan dengan materi kita, boleh nggak itu Pak? Tidak boleh, tetap boleh itu Pak. Tidak berhubungan dengan materi nggak boleh Pak. Ya, jadi bisa kena kepentingan lama-lama. Kepentingan mereka juga. oh, berarti Jadi misal begini ya. kayak di saya itu anak-anak lupa nggak bawa kartu untuk itu kartu PAS katakan seperti itu, kita denda biasanya 5.000, kemudian dibuatkan lah 5.000 itu untuk anak kembali untuk OSIS, kegiatan OSIS. Tidak boleh. Kegiatan OSIS itu sudah ada dananya dari sekolah. Tidak ada dananya OSIS itu Bu. Tidak boleh itu Bu. Bapak Ibu begini ya. Tidak boleh ada Baik, saya lanjutkan ya. Diam yang lain. Lanjut. Tidak boleh itu Bu. Pelanggaran itu. Kan bahasnya Pak. Baik, Jangan lagi dulu Pak dosen itu. baik saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih masukannya. Jadi untuk itu ya, kalau hal-hal seperti itu walaupun tujuannya baik, denda uang itu sama dengan penyelundupan pungli ya, itu penyelundupan ya. Istilah menyelundupkan itu loh, secara halus ya, secara halus gitu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk sikap penuh panggilan jiwa, menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Nah ini Bapak Ibu tentunya ini kalau mengajar itu harus senang ya, jangan sampai tertekan ya. Terus Bapak Ibu mengajar itu dengan riang gembira. Kalau banyak utang Pak, tertekan Pak. Lah, kalau hutang mah nggak usah dipikir Pak, dibayar ya. Nggak usah bawa-bawa masalah pribadi ke sekolah. Waktu ukin itu, waktu ukin dan peer teaching tertekan Pak. Waduh. Monggo Bapak dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini lanjut. Ini menunjukkan apa kata kuncinya, menampilkan sikap senang dan nyaman. Tentunya peserta didik juga, makanya direfleksi itu ya ketika pembelajaran, ketika kegiatan penutup. Tentunya Bapak Ibu jangan lupa tuh bertanya kepada peserta didik, bagaimana pembelajaran hari ini, senang tidak? Senang Pak. Jadi itu salah. Senang Pak, kena takut. Nah. Berarti itu sudah biasa ditakut-takuti. Ya. Yang penting senang. Gitu. Gitu. Jadi itu refleksi itu bagian dari sikap penuh panggilan jiwa, refleksi itu di pembelajaran. Ingat Bapak Ibu ya, kegiatan penutup.
kegiatan penutup jangan lupa itu ada refleksi, salah satunya menampilkan sikap senang, ya. Jadi tapi menanyakan sikap bagaimana Bapak anak-anak pelajaran hari ini senang, tapi Bapak Ibu jangan sampai melotot. Kalau melotot pasti nanti jam senang sampai teriak gitu ya. Jadi sampai tersenyum saja ya, sambil tersenyum. Dolek Bu Maria ini, dolek Bu Maria. Nantang gurunya. Iya. Baik, kemudian sikap samapta ini menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, meneliti dan seterusnya. Ini untuk Bapak Ibu, sikap siaga ini misalnya ada transisi misalnya kurikulum ya dari K13 ke Kurmer ke kurikulum merdeka. Nah, ini karena itu bagian dari proses dari bagian dari sikap profesionalisme, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus siap sama seperti sekarang di PPG. Walaupun Bapak Ibu menerapkan K13 atau belum menerapkan Kurmer, tapi dituntut harus bisa membuat modul ajar. Itu salah satu bentuk kesiapsiagaan. Jadi di awal-awal dulu juga ada di batch sebelumnya, banyak mengeluh, banyak mengini, aduh Pak gimana ini kepala sekolahnya diajak P5 diskusi juga nggak paham dan seterusnya. Nah itu, tapi karena Bapak Ibu menunjukkan kesiapsiagaan, profesionalisme, ya apapun mau kurikulumnya ganti setiap bulan, Bapak Ibu siap gitu ya. Mau ganti Pak, siap. Ganti nanti bentar lagi ganti menteri, ganti kebijakan, ya harus siap karena kita di level bawah sebagai pelaksana. Ya. Sampai Kumel punya apa ya? Saya sudah siap Pak untuk ganti kurikulum Pak. Ya, ganti menteri siap ya? Siap. Pak, lagi kita jadi menterinya Pak. Ganti presiden pun siap Pak. Waduh. Lulus Pak. Maksud ganti menteri 3 kali gak apa-apa Pak. Lolos. Saya mau ganti. Siap Madura, siap. Siap Madura ini. Baik, saya lanjutkan. Sikap kesepenuh hatian, menampilkan tanggapan. Berarti ini perilaku yang cepat tanggap ya, fast respon ini. Sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar dan seterusnya. Jadi seorang guru profesional mengajar dengan, jadi sepenuh hati itu bukan siap. Kalau tadi siap siaga ya, siap siaga itu kesiapan. Kalau ini nah, kalau kesepenuh hatian ini Bapak Ibu menampilkan inisiasi ya yang respon tanpa instruksi ya, merespon tanpa instruksi. Ini kesepenuh hatian. Nah, misalnya ada jam kosong. Ya, jam kosong ya, ketika Bapak Ibu ketika di sana di satu kelas nggak ada gurunya ya, tanpa menunggu instruksi, nah, Bapak Ibu mencoba untuk masuk ke kelas, kemudian bertanya dan seterusnya, misalnya sampai Bapak Ibu koordinasi kepada guru piket atau wakil kurikulum. Itu ke sepenuh hatian, tanggap. Jadi melihat kelas, ini kenapa rame ini kok dari tadi, ya, tahu ternyata ada guru yang tidak masuk karena itu kesepenuh hatian. Kemudian kesepenuh hatian diwujudkan dalam merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan. Artinya dalam tugas tertentu, kerjaan yang Bapak Ibu emban, ya, itu diselesaikan. Ya, namanya sepenuh hati itu bukan hanya dikerjakan tapi juga diselesaikan. Ya, diselesaikan, dituntaskan pekerjaan itu. Mendidik siswa dari jam 7 Bapak Ibu sampai jadwal jam 10 ya selesai, diselesaikan sampai tuntas sesuai dengan rancangan ya, rancangannya. Kemudian yang berikutnya, sikap kemurahhatian, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Murah hati ditunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan peserta didik.
Nah, artinya Bapak Ibu memberikan pengetahuan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, salah satu buktinya misalnya ketika melakukan asesmen awal ya, pemetaan untuk menjadi dasar pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Nah, itu kan mulai dari asesmen diagnostik, asesmen awal itu. Nah, ini salah satu bentuk kemurahhatian ternyata di sini, menunjukkan kepedulian bahwa Bapak Ibu memang memberikan pengetahuan layanan dan kalau anak nggak ada duit, Pak, gimana? Suruh minta nggak jajan. Kasih anak. Nantinya. Bapak Ibu, kalau anak tidak punya duit, tidak membawa uang, ya coba Bapak Ibu berbagi. Ya. Dikasih atuh Pak, masalah dikarang. Ya. Kasih. Lanjutkan. Baik, lanjutkan. Nah, baik, kemudian sikap kemurahhatian, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Ini hampir sama ya, itu kebutuhan peserta didik, ini membutuhkan bantuan. Jadi kalau membutuhkan bantuan bisa jadi dari peserta didik, bisa jadi dari lembaga atau guru. Ya, atau pihak-pihak yang terkait dengan lembaga. Kalau yang atas itu hanya peserta didik. Ya, kalau yang ini membutuhkan bantuan dalam mendidik, sehingga bisa jadi nanti ada ya, seperti kemarin mungkin ya Bapak Ibu ketika proses pembelajaran di pendalaman maupun di lokakarya itu ada kan yang satu kelas, yang satu sekolah Bapak Ibu ya, tugasnya di berbagi tugas gitu ya, berbagi tugas, kemudian diganti nama. Presentasi kemarin. Yang saya sebelum nggak bisa kan bisa masuk kitanya. Nah, itu. Kan berbagi tugas. Iya, iya. Bapak Ibu berbagi tugas dengan teman sejawat satu sekolah atau satu kelas ya. Itu kan sering ini kemurahhatian itu disalahgunakan oleh guru. Rahasia itu, rahasia. Ya. Ibadah itu Pak, ibadah Pak, mempermudah teman Pak, ibadah. Ah, mempermudah ya, betul. Surga. Nah, baik. Baik, saya lanjutkan. Ini mendeteksi situasi. Artinya kalau mendeteksi itu, ini Bapak Ibu bagaimana seorang guru itu peka ya. Tadi juga ada tanggap ya, kepedulian juga tadi. Ini lebih terhadap mendeteksi situasi. Situasi itu berarti memang situasi di sekolah, situasi di kelas, ya bisa saja seperti itu. Kemudian sikap kemurahhatian juga ditunjukkan melalui demonstrasi sikap tanggung jawab pribadi terhadap institusi. Ini institusi ya. Ya, institusi yang membutuhkan loyalitas berarti. Ya, ini demonstrasi sikap tanggung jawab. Jadi ketika Bapak Ibu ditugaskan menjadi wakakurikulum ya, sikap kemurahhatiannya bertanggung jawab. Jadi ditunjukkan dengan Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya sebagai wakakurikulum, gitu. Atau Bapak Ibu sebagai ketua panitia kegiatan, ya bertanggung jawab secara pribadi, ya itu. Kalau ketua partai Pak, gimana? Kalau ketua partai tidak ada di sini. SN kan nggak ikut ngomong semua. Baik. Lanjutkan Pak. Lanjutkan. Berikutnya. Ini 120. Ya. Zoom. 120 sampai 140. 110. 110. Ini 120 Bapak. Ya, sampai 120. Berarti 30% Pak ya, itu ininya itu ya, materi
yang sama kayak gitu tuh ya. Iya. 30%. Dan ini semua sama ya, baik semua bidang ya, mau PAI, mau madrasah sama saja. Ini untuk pedagogis ini semuanya sama. Sama seperti ini sudah ya Pak. Iya, jadi kalau Bapak Ibu membuka kisi-kisi PAI, kisi-kisi fikih, akidah akhlak sama, yang nomor ini sama. Gitu, yang pedagogis itu, kecuali yang profesional. Itu ya. Siapa? Nah, ini 110 sebentar. Nah, ini 108, 110. Nah, ini Bapak Ibu profesionalisme guru dalam pembelajaran. Submaterinya standar kualifikasi guru. Ini tingkat mulai nomor berapa tadi Pak? 110 sampai 120. Nomor terakhir berarti itu Pak. 110 sampai 120. Standar kualifikasi guru. Disajikan suatu kasus tentang kualifikasi beberapa guru PAI. Mahasiswa mampu menganalisis standar kualifikasi guru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kalau guru PAI berarti standar kualifikasinya apa Pak, Bu? S1. Ya, S1 itu sudah bersertifikat. Sesuai bidangnya ya. Sesuai bidangnya. Ya. Jadi, jangan sampai nanti sama-sama S1 matematika mengajar PAI gitu ya. Itu kan linearitas. Linear. Harus linear, Pak. Linear Bagaimana kalau PAI memegang bidang lainnya begitu, Pak? Ya itu yang bahaya. Bahaya itu. Kan sekolah kecil saya ini ya bagian yang lain-lainnya, lapangan terutama. Oh, berarti itu dirangkap ya Bu ya? Multi talenta. Nah, itu penyelewengan kebiasaan Bu. Tidak apa-apa itu Bu. Itu yang termasuk yang tadi itu ikhlas. Ikhlas. Gajinya double. Banyak tugas yang di luar sana. Alhamdulillah sampean banyak pahalanya berarti Bu. Jadi memang kalau ini moto Kemenag itu ikhlas beramal ya. Masuk. Iya itu Pak. Masuk itu tadi nah. Kalau beramal pasti ikhlas. Nah. Kalau ikhlas berarti beramal. Baik ini. Kalau jadi nggak linear nggak bisa PPG. Nah, jadi nggak bisa PPG. Jadi buktinya kepala. Standar kualifikasi gurunya harus sesuai. Nanti disajikan kasus tentang kualifikasi guru PAI. Ini, jadi standar kualifikasinya jelas ya, harus memang sesuai bidangnya. Kemudian kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, ini kan masih ingat Bapak Ibu ya, kompetensinya ada apa saja? Pedagogik. Kompetensinya. Apa ya, Pak? Kompetensi guru aja dulu berapa? Ada berapa tuh? Ada 4. 1. Pedagogik. Profesional, kepribadian, pedagogik, profesional, sosial. Nah, itu. Kalau di modul yang lalu itu untuk PAI ada tambahan 2. Ada kompetensi leadership. Apa itu, Pak? Leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan. Ada tambahan kalau di modul. Ada juga satunya entrepreneurship. Ya. Kewirausahaan. Iya. Jadi yang lama itu di modul yang lama ada tambahan itu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca modulnya ya di kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, tentang cuma untuk kepala sekolah Pak kalau tidak salah. Gimana? Di lapangan nih. Ya, nanti dibaca lagi saja Pak. Ya. Siapa? Oke. Jadi ini nanti deskripsi tentang kasus kompetensi guru
misalnya nanti bisa saja kasusnya seperti ini yang tadi saya sampaikan, di sebuah sekolah membutuhkan guru PAI, tiba-tiba ada yang melamar S1 guru matematika. Nah, nanti kan bagaimana Ibu, apakah itu sesuai kompetensinya atau tidak, atau bagaimana sikap ya jawaban seorang guru profesional melihat kasus seperti itu. Nah, bisa jadi nanti antara kompetensi tidak sesuai. Ya, gimana Pak? Misal dijawab tidak diterima begitu, bagaimana Bapak? Apakah diterima? Ya kalau melihat dari kisi-kisi ini berarti kan tidak sesuai kompetensi. Saya berarti tidak. Sekolah tidak membutuhkan. Iya. Walaupun ngelamar guru perempuan juga apa-apa. Wewenang KS. Iya. Lanjut Pak. Oke. Kemudian disajikan yang berikutnya prinsip-prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Disajikan deskripsi tentang kasus pengembangan keprofesian berkelanjutan guru PAI di sekolah tertentu. Nah, ini ya ya Pak ya. IHT itu ya berkelanjutan Bapak Ibu keprofesian. Contohnya apa saja? Misalnya apa contohnya? Misalnya kalau KKG masuk nggak Pak? Ya, bisa. Ya. Jadi terkait pengembangan keprofesian. Latihan Membuat soal GMP mungkin Pak ya. Ya, GMP bisa. Bisa. Gitu. Ya. Jadi nanti suguhannya kasus-kasus seperti itu. Oh, ini termasuk kemana? Oh, ini pengembangan profesian. Ya, dan ini tingkatannya kalau di sini ada C4 sedang. Ya, tingkatan sulit soalnya. Kemudian yang berikutnya model pengembangan profesionalisme guru. Disajikan deskripsi tentang kasus-kasus pengembangan profesionalisme guru PAI di sekolah tertentu. Model pengembangan profesionalisme. Contohnya apa, Bapak Ibu? Pengembangan. Diklat, Pak. Diklat, ya. Workshop. Itu. Webinar, gitu bisa. Pengembangan profesional. Misalnya sekolah rutin mengadakan webinar tentang kurikulum merdeka. Bisa, itu profesional. Perbedaan antara yang pertama dan kedua di mana Pak? Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Kisi-kisi yang pertama tadi yang barusan ini kan yang sebelum ini tadi bedanya Pak. Nah itu kan semuanya bentuknya pelatihan juga Pak. Ya, kalau ini kan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan Pak, yang di atas. Kalau ini tertentu yang bawah ini. Kalau tadi itu keberlanjutan memang sudah multi years, misalnya memang sudah dirancang 5 tahunan, ya. Kalau ini kan tertentu. Biar ibu pribadi. Baik, baik, lanjut ya. Kemudian ya lanjut Pak. Yang berikutnya nilai moderasi beragama. Ya ini Bapak Ibu jangan lupa ya, karena moderasi itu sangat penting ya bagi seorang guru madrasah, guru PAI, karena kita dalam lingkup Kemenag. Moderasi beragama, kemarin kan ada tawasud, tawazun, tasamu, dan seterusnya. Itu dihafalkan Bapak Ibu, dipahami ya, bukannya dihafalkan, dipahami. Disajikan tentang narasi aktivitas guru dalam kelas. Nah, bisa jadi nanti soalnya itu bagaimana ada salah seorang siswa peserta didik yang merayakan hari agamanya ya, hari besar agamanya misalnya. Kemudian Bapak Ibu bagaimana sikapnya itu jika ada peserta didik yang
dia tidak masuk dengan alasan merayakan hari misalnya ya. Kan kalau hari nasionalnya kan misalnya kita kan misalnya Idul Fitrinya libur ya. Tapi ada libur nasionalnya itu, ada tambahannya tuh. Ya, ada tambahannya. Cuti bersama biasanya. Nah, cuti bersama lah. Natal. Bapak Ibu jangan mengadakan kegiatan pada saat itu. Ya, di hari besar yang lain maksudnya ya, untuk yang agama lain. Yang agama lain itu nanti masuk terhadap sikap yang mana? Tasamut, toleransi kah? I'tidal, tegak lurus, ya. Nah, itu nanti dibaca lagi nilai moderasi. Kalau contoh yang kata Bapak tadi itu masuk kemana Pak? Kemana Pak masuknya? Toleransi, yang tegak lurus. Ya, toleransi itu Pak, toleransi Bu. Toleransi. Ya, masuk ke toleransi. Kalau yang kayak tasamu tadi Pak, contohnya? Yang mana Pak? Kalau yang tasamu tadi contohnya gimana itu Pak? Tasamu. Coba dibuka modulnya. Contoh tasamu. Tasamu bukannya toleransi. Ya iya, makanya itu. Yang tegak lurus Pak, yang tegak lurus contohnya Pak. Tegak lurus tasamu. Jauh Pak modulnya Pak. Terus itu ibu-ibu yang tahu. Tegak lurus ibu-ibu yang tahu deh. Hafal itu. Hafal. Saya suka sulit yang tegak lurus itu Pak. Kalau ketemu soal yang tegak lurus, saya kesulitan kadang Pak. Sudah kuduga. Wasa kuduga. Apa itu? Apa Zainullah ya Robbi. Baik, saya lanjutkan ya. Ini karakter moderasi beragama disajikan tentang narasi guru dalam mengaplikasikan sikap ini siapa? Tawasud ini ya. Terus. Tawasud itu apa? Tengah-tengah ya. Tengah. Tidak menghadap. Ya. Jadi tidak fanatik. Ya Allah berisinya. Tidak fanatik ya terhadap agama dan menyalahkan agama yang lain. Tapi tawasud tengah-tengah atau pada paham tertentu ya, pada paham tertentu. Dan kalau mungkin bahasa sekarang yaitu moderat itu. Moderat, makanya ini moderasi beragama, tawasud ya, tengah-tengah. Mahasiswa dapat ya. menganalisis karakter moderasi beragama. Jadi misalnya di kelas itu Bapak Ibu menemukan peserta didik yang kalau sekarang misalnya begini, ada peserta didik yang bercadar, ada tidak? Tidak ada. Pak, ada banyak. Tidak ada Pak. Bagaimana sikap Bapak Ibu ketika ada peserta didik yang memakai cadar? Mendukung Pak, mendukung Pak. Ya. Asal bukan cowok saja yang bercadar itu Pak. Ada cowok bercadar. Takut perempuan. Apa? Takut istri. Takut istri. Teroris Pak. Jadi Bapak Ibu ketika ada peserta didik yang seperti itu, Bapak Ibu tetap berdiri di tengah-tengah, ya, walaupun punya keyakinan yang benar. Jadi kesimpulannya bagaimana itu Pak? Kalau ada anak didik, ya tidak apa-apa, Pak. Selama tidak mengganggu kan tidak apa-apa. Itu kan syariat bercadar itu, nggak apa-apa, nggak mengganggu. Kan intinya kita tidak menghalangi, juga tidak menganjurkan seperti itu kan Pak, kalau berdiri tengah-tengah tadi kan. Betul, ya. Menutup aurat Pak, menutup aurat. Ya. Takut dikira itu teroris Pak.
Ya. Semua kok jadi narasi. Makanya harus moderat beragama. Kok ya Beragama itu moderat. Ya. Lanjut, baik. Kemudian ada model strategi peningkatan profesionalisme guru. Ini sepertinya hampir sama dengan yang tadi ini. Yang atas, kalau ini model pengembangan profesionalisme, kalau ini model strategi peningkatan profesionalisme guru. Disajikan dari sisi tentang kasus peningkatan profesionalitas guru PAI di sekolah tertentu. Nah, ini upaya-upaya, cara-cara nanti disajikan dalam cerita itu, dalam kasus itu, ya. Upaya-upaya bagaimana bisa lembaga, bisa guru secara mandiri, ya, meningkatkan profesionalisme, gitu. Jadi ini bisa saja bukan hanya lembaganya, tetapi guru juga secara mandiri ini. Strategi pengembangan profesionalisme guru. Modelnya. Iya. Model pembelajarannya. Oke, bisa model pembelajaran seperti itu. Baik, selanjutnya kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, disajikan suatu kasus kompetensi guru terkait mampu mengevaluasi kompetensi guru. Coba kita lihat yang atas apa bedanya dengan kompetensi yang atas. Ini menganalisis jenis, ya. Beda kan indikatornya? Ini menganalisis jenis. Yang bawah ini mengevaluasi kompetensi guru. Nah, jadi kata kuncinya diperhatikan. Kompetensi guru itu ini karena dalam pembelajaran, ya, maka mengevaluasi kompetensi guru yang tepat dalam pembelajaran. Ini seperti itu. Tentunya misalnya pada pedagogis ini, Bapak Ibu, pada pedagogis ini bagaimana cara mengajar kepada siswa, kemudian mengevaluasinya, ya, evaluasinya di dalam pembelajaran, gitu. Kemudian ada refleksi diri dalam kurikulum merdeka, disajikan data hasil asesmen peserta didik. Nah, berarti kalau ini bagaimana misalnya Bapak Ibu ada ketika apa yang dilakukan ketika masuk ke kelas, melakukan asesmen diagnostik, kemudian memetakan gaya belajar dan kebutuhan, kemudian merancang modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, gitu. Ini salah satu refleksi diri dalam kurikulum merdeka. Jadi nanti sampai membuat apa instrumen asesmennya, KKTP-nya, bisa jadi sampai ke sana ini, ya, prediksinya. Kemudian etos kerja disajikan studi kasus guru, informasi terkait dengan loyalitas kerja guru di lingkungan madrasah, ya. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang etos kerja guru. Jadi lingkungan madrasah. Nah, kalau etos kerja berarti kan dasarnya apa? Semangat kerjanya, ya, semangat kerjanya dan kesepenuh hatiannya ke dalam kepada lembaga, pada madrasah. Apalagi Bapak Ibu yang sekolahnya berada di lingkungan pondok, ya, biasanya loyalitasnya lebih tinggi tuh, ya, di pondok itu, karena yang dihadapi adalah para kiai di situ, ya. Ketua-ketuanya itu ya biasanya aturan sekolah itu kalah dengan aturan pondok tuh, ya. Yes, ada yang memang kalah, ada yang memang kombinasi, ada yang memang lebih dominan pondoknya daripada sekolahnya, seperti itu. Jadi itu salah satu loyalitas, ya, atas kerja. Kemudian Bapak Ibu bisa ini atas kerja, kode etik
Studi kasus atau data guru, informasi terkait tanggung jawab guru di madrasah. Nah, mahasiswa apa yang dilakukan? Mengurai kode etik guru Indonesia. Masih ingat Bapak Ibu kode etik guru Indonesia? Guru berbakti, membimbing. Masih ingat enggak Bapak Ibu? Coba apa? Guru berbakti mendidik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Ya. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Iya. Guru melakukan bimbingan yang keras Bu, ini wazat. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjukkan proses belajar mengajar. Ada di modul ya? Ada Pak. Menjaga kerahasiaan. Ya, guru ada hubungan baik dengan orang tua murid, masyarakat sekitar. Silahkan baca di modul. Bisa dilihat di modul. Ya. Halaman berapa Bapak? Tanggapi Japri. Guru saling sayang dengan siswanya. Ini ada di ini ya, modul pengembangan profesi guru. Iya ada Pak. Ada di KB. Di KB. KB 4 kayaknya. Ya, kalau 3 KB 3, KB 4 itu. Ya, modul 3, halaman 31. Di buku kerja juga ada itu, Pak. Di perangkat buku kerja itu ada. Ya, baik. Nah, itu Bapak Ibu untuk ini sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. 10 soal ya, 110 sampai 20. 120. Iya. Kalau yang tadi profesian 20. 20. Lanjut, Pak. Ya, baik. Apanya mau dilanjut? Sudah ada. Sudah sampai sudah nomor selesai, 20. Pak. Gus Ahmad ngocol. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan. Lanjut ke soal, Pak. Langsung soal. Soalnya bukan sekarang, setelah katanya tryout kedua. Jadi Bapak Ibu, saya ya ini bedah kisi-kisi. Jadi yang terpenting Bapak Ibu itu memahami kisi-kisi. Kalau memahami kisi-kisi berarti Bapak Ibu bisa menjawab soal. Itu ya. Jadi kalau hanya mengetahui soal, maka nanti ketika soalnya bentuknya berbeda, maka akan kebingungan. Ya. Benar Pak. Gitu. Jadi memahami kisi-kisi dulu. Oleh karena itu kegiatan Bapak Ibu itu berurutannya ada bedah kisi-kisi, kemudian bedah setelah bedah kisi-kisi TO, bedah soal. Jadi bedah soal itu setelah Bapak Ibu TO. Ya. Siapa? Insya Allah nanti bertemu lagi dengan saya di bedah soal kalau Bapak Ibu sudah TO. Tapi saya tadi Pak mendengar Pak yang kisi-kisi 1 sampai 3. Gimana Pak? Kisi-kisi 1 dan 1 sampai dengan 3 tadi nggak dengar karena tadi sinyalnya nggak bagus. Oh, yang ini yang sikap cinta tanah air ya Bapak ya? Iya. Baik, nomor 1 sampai 3. Dibaca sendiri Pak Hendra. Nah, dibaca sendiri. Lebih bagus dijelasin mumpung ada. Hubungi Gus Ahmad yang mau belajar, hubungi Gus Ahmad. Ini tidak kerasa sudah jam 3 kurang 8. Oh. Jawabannya kan jam 4. Waktunya berbuka ini. Baik, semangat ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, saling ini, yang penting nanti jam 3 selesai ya. Oke. Iya Pak, ya Pak. Sepakat Pak, sepakat sekali. Ya. Jadi setuju Pak. Sesuai kita memang agendanya adalah membahas kisi-kisi dan waktunya sesuai jam 2 sampai jam 1 sampai jam 3. Kalau ada yang mungkin dirasa belum menyimak tadi karena jaringan,
Nah, saya ulangi saja tidak apa-apa untuk karena ini materinya sama. Materinya adalah sikap cinta tanah air. Ya, sikap cinta tanah air ini diwujudkan dengan sikap nasionalisme, ya, sikap nasionalisme dan juga sikap patriotisme. Sikap nasionalisme itu ditunjukkan dengan indikator yang satu kesetiaan, ya, kepedulian. Sebentar, ini saya geser dulu ininya nih. Nah ini ada kesetiaan. Jadi nanti Bapak soal itu akan mengarah kepada konteks atau cerita yang menunjukkan tentang kesetiaan, peduli dan penghargaan, juga mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, kepentingan lembaga misalnya. Kepentingan lembaga, lembaga itu kan bagian dari bangsa dan negara ya. Sehingga nanti konteksnya ada di sekolah atau di kelas. Contohnya gimana, Pak? Ya, contohnya misalnya sikap nasionalisme itu ketika di kelas ya, di kelas misalnya Bapak diminta untuk membimbing siswa ya, membimbing siswa yang kurang dalam pembelajaran misalnya, tapi di luar jam pembelajaran itu. Atau misalnya ada teks di dalam satu materi ya, di dalam satu materi tentang kalau yang kedua ini terkait dengan persatuan dan kesatuan. Kalau yang pertama ini terkait kesetiaan, bisa saja nanti teks itu mengandung kisah-kisah yang ada di perselisihan, kemudian bagaimana sikapnya siswa ketika menghadapi temannya yang berselisih gitu misalnya. Berantem gara-gara rebutan juga, Pak. Apakah memang harus tetap mempertahankan diri atau justru dia mempertahankan kepentingan lembaga ya, atau keselamatan bangsa dan negara. Nah, jadi prediksinya kira-kira seperti itu Pak Hendra. Siap ya Pak. Nah, itu masuk kesetiaan Pak. Ya, kesetiaan dan yang contoh yang tadi yang terakhir itu yang ini Bu, yang ini persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa. Ya, memang kita kan terkadang harus berkorban atau di kelas itu kan banyak sekali mahasiswa itu yang sering ya, terkadang sering untuk berbeda pendapat, berbeda hal-hal tertentu. Biasanya kan anak-anak kadang-kadang dibesar-besarkan, padahal hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana sikap seorang guru profesional ya menghadapi hal seperti itu. Nah, itu Pak Hendra bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya berharap nanti Bapak Ibu tetap mengikuti dengan baik untuk induksi selanjutnya dan benar-benar dilaksanakan ya. Saya yakin proses ini dengan hasil yang batch kemarin itu cukup berhasil, tetapi tetap tergantung Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikutinya dengan baik, insya Allah ya akan juga berhasil sesuai batch sebelumnya yang sudah mencapai ranking Bapak, 1 FSTK. untuk kesetiaan itu tadi berarti tambahan bimbingan atau tambahan untuk pembelajaran dan lain-lainnya. Ya. Luar jam begitu ya untuk kesetiaan. Ya. Ya. Terima kasih. Korban. Ini ada di modul berapa ya Pak? Kok udah ketahuan dicari Pak? Nggak pakai modul. Romantis ini Pak, gak pakai modul Pak. Ini orang Madura kok susah sekali ya.
Makanya saya cari-cari dari tadi ini dibongkar-bongkar semua, ada modul nomor 1 ini sampai 20 nih, modul Wes mana? tambah tak ngerti Pak nanti wes Coba dijelaskan aja. bongkar Pak. Di dapur. Di modul saya itu. Di dapur apa di kamar itu kayaknya naruhnya. Iya. Nanti yang nggak ada di modulnya bisa hubungi saya. Di modul saya ada. Ini kan mulai renyah suasana ini, kayaknya dari tadi mau ngantuk ini. Alah, karena mau selesai ya. Iya. Pak ya. Makanya kita ngopi. Iya. Baik, Biasa. Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu dilanjut dengan modul berikutnya ya untuk bedah kisi-kisi. Ya, Pak. Tetap semangat, tetap menyimak ya. Insya Allah proses itu kalau baik hasilnya baik. Prosesnya baik kalau Gimana kabarnya Gus? Amin. Gitu ya. Kisi-kisi pedagogiknya. Amin. Saya undur diri. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya mahasiswa PPG, LPTK, IAIN Kediri lulus 100%. Amin. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Iwan. Terima kasih. Pak Iwan ya. Kabarnya Gus Fuad. Bukan saya. Fuad Gus